Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira Haryadi, program studi akuntansi syariah semester 3. Di sini saya akan membahas materi tentang struktur pusat pertanggungjawaban. Struktur pusat pertanggungjawaban ini terbagi menjadi 6 poin pembahasan. Poin yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban, poin yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat beban, keempat pusat administrasi dan pendukung, yang kelima pusat penelitian dan pengembangan, sedangkan poin yang keenam yaitu pusat pemasaran. Pembahasan yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang melakukan kegiatan mengolah input menjadi output yang dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini, organisasi merupakan kumpulan pusat pertanggungjawaban yang terlihat pada setiap kotak pada struktur organisasi. Poin yang kedua yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan output pendapatan yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya atau beban. Nah, contoh pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Poin yang ketiga yaitu pusat beban. Pusat beban merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan input yang diukur secara moneter, akan tetapi outputnya tidak diukur. Beban dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu pusat beban teknik, dua pusat beban kebijakan. Pusat beban teknik merupakan pusat pertanggungjawaban yang jumlah input bebannya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan wajar. Contohnya, Departemen Pemanufakturan Produksi. Bagian pengajian dalam pusat beban teknik, efisiensi lebih ditekankan sehingga output akan dibandingkan dengan beban standar. Di samping itu, pusat beban teknik juga mempunyai tugas penting, yaitu menjaga mutu dan volume produksi serta melakukan pelatihan, pengembangan, dan penilaian untuk karyawan. 2. Pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan merupakan pusat pertanggungjawaban yang jumlah input bebannya yang diestimasikan tidak tersedia. Oleh karena itu, beban-beban yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai untuk suatu kondisi. Contohnya, unit-unit administratif dan pendukung seperti bagian akuntansi, hubungan masyarakat, legal hukum, bagian sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan. Poin 4, pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban lain. Poin yang kelima, pusat penelitian dan pengembangan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Permasalahan dalam pengendalian. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dan menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Yang kedua, rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Litbang merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal, sementara itu pengujian produk merupakan titik akhir. Poin yang ketiga, program Litbang. Tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum dan anggaran Litbang. Poin keempat, anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program Litbang berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran Litbang per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Kelima, pengukuran kinerja secara reguler, biasanya per bulan atau per kuartal. Hampir semua perusahaan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan dari semua pusat tanggung jawab dan seluruh proyek yang dijalankan. Terakhir, poin 6, pusat pemasaran terbagi menjadi 4, yaitu 1. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Yang kedua, aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Yang ketiga, kesulitan untuk mencapai goal concrete. Pusat biaya administrasi ingin melakukan yang terbaik untuk menghasilkan jasa yang baik, untuk itu diperlukan biaya yang meningkat. Terakhir, pembuatan anggaran. Usul anggaran dari pusat administrasi terdiri dari komponen berikut, itu 1. Biaya minimal yang harus ada, 2. Biaya kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, 3. Penjelasan apabila terjadi peningkatan biaya. Demikian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.